Sebelum itu pastikan kalian subscribe, like dan tekan lonceng. Patung Liberty, atau Liberty Enlightening the World, adalah salah satu ikon paling terkenal di dunia, melambangkan kebebasan dan demokrasi. Patung ini terletak di Pulau Liberty di New York Harbor, Amerika Serikat. Sejarah patung Liberty mencakup berbagai fase, mulai dari ide awal hingga menjadi simbol kebebasan yang diakui secara global. Berikut ini adalah kisah lengkapnya. 1. Gagasan dan latar belakang. Ide untuk mendirikan patung Liberty berasal dari Edouard René de la Boulaye, seorang sejarawan, pengacara, dan politisi Prancis yang merupakan pendukung besar Amerika Serikat dan cita-cita Republik. Pada tahun 1865, La Boulaye menyarankan bahwa Prancis harus memberikan hadiah kepada Amerika Serikat untuk merayakan persahabatan kedua negara dan menandai 100 tahun kemerdekaan Amerika dari Inggris tahun 1776 sampai tahun 1876. La Boulaye melihat AS sebagai negara yang sukses dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, terutama setelah berakhirnya Perang Saudara Amerika yang mengakhiri perbudakan. Dengan memberi hadiah ini, dia juga berharap bisa menginspirasi rakyat Prancis yang saat itu hidup di bawah pemerintahan monarki, untuk mendukung demokrasi dan kebebasan. 2. Desain dan pembuatan. La Boulaye bekerja sama dengan Frédéric Auguste Bartholdi, seorang pemahat Prancis yang terkenal. Bartholdi mulai merancang patung raksasa yang menggambarkan seorang wanita yang membawa obor kebebasan dan memegang tablet dengan tulisan tanggal Deklarasi Kemerdekaan Amerika, tanggal 4 Juli tahun 1776. Sosok wanita ini adalah personifikasi dari Dewi Libertas, Dewi Kebebasan dalam mitologi Romawi. Sementara Bartholdi bertanggung jawab atas desain dan bentuk artistik patung, bagian struktural yang kompleks dipercayakan kepada Gustave Eiffel, yang kemudian terkenal karena membangun Menara Eiffel. Eiffel merancang rangka besi yang mendukung struktur luar tembaga dari patung tersebut. Patung ini memiliki tinggi sekitar 93 meter, termasuk alas dengan obor dan mahkota yang menonjol sebagai simbol kebebasan dan pencerahan. 3. Pembiayaan dan pembangunan. Meskipun ide patung Liberty diinisiasi oleh Prancis, biaya pembangunannya dibagi antara Prancis dan Amerika Serikat. Prancis akan mendanai pembuatan patung itu sendiri, sementara Amerika bertanggung jawab untuk membangun alasnya. Di Prancis, dana untuk proyek ini dikumpulkan melalui donasi dari masyarakat, lelang, dan acara amal. Namun, di Amerika Serikat, penggalangan dana untuk alas mengalami kesulitan. Joseph Pulitzer, penerbit surat kabar New York World, akhirnya membantu dengan mengadakan kampanye penggalangan dana besar-besaran melalui surat kabarnya, menarik kontribusi dari ribuan warga biasa. Setelah cukup dana terkumpul, pembangunan alas di Pulau Betlu, sekarang Pulau Liberty, dimulai pada 1883 dan selesai pada 1884. 4. Pengiriman dan peresmian. Pada tahun 1885, patung Liberty dikirim dari Prancis ke Amerika Serikat dalam bentuk 350 bagian yang terpisah, diangkut oleh kapal Isere. Setelah tiba, patung ini disusun kembali di Pulau Betlu. Patung Liberty diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1886, lebih dari 10 tahun setelah dimulainya pembangunannya. Peresmian ini dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Grover Cleveland, dan merupakan acara besar yang diikuti dengan parade dan kembang api. 5. Simbolisme dan arti penting. Patung Liberty awalnya dimaksudkan sebagai lambang persahabatan antara Prancis dan Amerika serta peringatan 100 tahun kemerdekaan Amerika. Namun, seiring berjalannya waktu, maknanya berkembang menjadi simbol kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Patung ini menyambut jutaan imigran yang datang ke Amerika Serikat melalui Pulau Ellis selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Untuk mereka, patung Liberty merupakan simbol harapan dan awal baru di tanah kebebasan. Di kaki patung, tertulis puisi, The New Colossus, karya Emma Lazarus, yang terkenal dengan bait, Give me your tirade, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.
Bait ini mengukuhkan patung Liberty sebagai ikon harapan bagi orang-orang yang mencari kebebasan dari penindasan dan kemiskinan. 6. Perbaikan dan konservasi. Pada awal abad ke-20, kondisi patung Liberty mulai menurun. Pada tahun 1930-an, dinding-dinding tembaganya mulai berkarat, dan lampu obor mengalami kerusakan. Pada 1980-an, sebagai bagian dari persiapan perayaan 100 tahun patung, dilakukan proyek restorasi besar-besaran. Restorasi ini, yang selesai pada 1986, termasuk penggantian obor dengan versi baru yang dilapisi emas. Pada tahun 2011, museum baru juga dibuka di Pulau Liberty untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang sejarah dan simbolisme patung. 7. Patung Liberty sebagai ikon global. Seiring berjalannya waktu, patung Liberty tidak hanya menjadi simbol bagi Amerika Serikat, tetapi juga diakui secara global sebagai lambang universal kebebasan dan demokrasi. Patung ini telah tampil dalam berbagai karya seni, film, literatur, dan budaya populer di seluruh dunia. Selain menjadi tujuan wisata utama, patung Liberty juga terus berfungsi sebagai inspirasi bagi gerakan kebebasan di seluruh dunia, mengingatkan orang tentang pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi. 8. Peran kontemporer. Di zaman modern, patung Liberty tetap memiliki relevansi yang kuat. Ia berdiri sebagai pengingat akan pentingnya kebebasan dalam menghadapi tantangan global seperti otoritarianisme, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Patung ini sering menjadi titik perayaan penting pada hari-hari bersejarah di AS seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Imigrasi. Kesimpulan, sejarah patung Liberty adalah kisah kolaborasi antar negara, simbolisme yang berkembang, dan pengaruh global yang berkelanjutan. Dari awal sebagai hadiah persahabatan antara Prancis dan Amerika hingga menjadi simbol kebebasan yang diakui di seluruh dunia, patung Liberty terus berdiri sebagai lambang harapan dan kebebasan yang abadi. Sekian dari channel Kasih Info. Kita ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe kalau belum, dan bagikan videonya ke yang lain.